Halo teman-teman, beberapa hari yang lalu aku kan membuat postingan tentang website yang menyediakan fasilitas untuk membuat aplikasi sederhana tanpa coding atau bahasa pemrograman. Website itu ada dua, Upsheet dan Andromo. Nah, kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana sih cara membuat aplikasi menggunakan website Upsheet. Caranya sangat mudah. Yang pertama, kita harus menyiapkan file Excel-nya. Filenya ini tidak perlu rumus karena aplikasi sederhana. Aplikasinya misalnya namanya Amal Yaumi. Kita hanya perlu menyediakan tabel tanggal, kemudian jenis ibadahnya bisa ibadah wajib maupun yang sunnah. Terus kegiatan di luar ibadah misalnya olahraga, belajar bahasa asing, baca buku, dan lain-lain. Nah, file Excel yang berisi data tabel tadi kita upload ke Google Drive sehingga bisa kita buka di Google Spreadsheet. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada tabel tanggal, kemudian jenis ibadahnya, terus kegiatan di luar ibadah gitu. Ini untuk jenis kegiatannya itu bebas sih, mau diisi apa saja. Terserah teman-teman. Nah, kalau sudah begitu kita login ke websitenya Upsheet dengan email yang sama seperti email yang kita gunakan untuk mengupload file Excel ke Google Drive tadi. Kita ketik di Google www.upsheet.com. Setelah itu kita login dengan email yang sama. Nanti kita akan melihat tampilan seperti ini. Terus kemudian karena kita baru membuat aplikasi pertama kali, kita klik tombol plus, make a new app. Kemudian klik start with your own data atau menggunakan data kita. Untuk jenis nama aplikasinya bebas. Karena kita menggunakan aplikasi Amal Yaumi, maka kita kasih nama Amal Yaumi. Untuk kategorinya bebas, bisa order, productivity maupun yang lain. Ini nggak ngaruh sih ke aplikasi. Klik choose your data atau pilih data yang akan kita gunakan. Karena kita membuat aplikasi Amal Yaumi, maka kita buat atau kita pilih yang file Amal Yaumi. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti kita akan melihat tampilan seperti ini. Jadi ini adalah lembar kerja untuk membuat aplikasinya. Kita klik data, kemudian kita klik Amal Yaumi. Kita langsung saja ke menu kolom. Terus di sini kan ada tampilan dari tabel-tabel yang kita buat tadi, ada tanggal, kemudian jenis ibadah, kegiatan di luar ibadah, dan lain-lain. Nah, data di tabel ini itu masih bentuknya teks semua gitu. Padahal data yang kita butuhkan itu ada yang berbentuk tanggal, ada yang berbentuk angka, ada yang berbentuk pilihan, ada yang berbentuk paragraf, dan lain-lain. Makanya kita ubah atau kita atur data masukan ini. Misalnya tanggal, berarti kita pilih date. Kemudian untuk sholat wajib itu pilihannya adalah sudah atau belum. Kalau ibadah yang sunnah atau tidak wajib pilihannya adalah ya dan tidak. Jadi misalnya subuh ini kita klik, kemudian kita pilih namanya enum, itu menu pilihan. Kita klik gambar pensil. Nah, di sini kita bagian value itu kita tambahkan pilihan sudah dan belum. Kemudian kita klik auto complete other values, klik button, klik done. Begitu juga untuk sholat wajib lainnya, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, dan lain-lain. Kemudian untuk sholat
sunnah, misalnya sholat duha, sholat rawatib, itu pilihannya adalah iya atau tidak. Kalau sholat duha itu kan beragam ya, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 12 rakaat. Maka pilihan input jawaban adalah number, sehingga kita bisa mengisinya dengan angka. Kemudian untuk al-maksurat pagi itu bisa kita kasih enum, kemudian pilihannya adalah iya atau tidak. Sama bagian value kita ketik iya atau tidak. Kemudian auto complete other values di checklist, kemudian klik button, klik done. Begitu juga untuk sholat sunnah atau ibadah sunnah lainnya. Terus untuk murojaah ini bisa dibuat jenis progress atau bentuk data teks. Misalnya hari ini tuh murojaah surat Al-Baqarah ayat 1-10 misalnya. Terus untuk jenis puasa Senin Kamis bisa dibuat pilihan iya atau tidak seperti ibadah sunnah lainnya. Berarti sama di bagian enum, values-nya itu iya atau tidak. Kemudian klik auto complete other values, klik button, klik done. Kemudian untuk resume itu bisa data teks, misalnya hari ini meresum tentang ini. Terus untuk kosakata itu juga bisa berbentuk teks, misalnya kosakata Inggris hari ini aku menghafal kata-kata yes, no, dan why misalnya. Terus untuk baca buku itu bisa berbentuk teks, misalnya hari ini aku membaca bukunya Andrea Hirata, judulnya Ayah, itu misalnya. Untuk jenis bukunya itu bebas sesuai dengan kesukaan teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah mengedit beberapa datanya, mulai dari data tanggal, data pilihan, kemudian data teks, dan lain-lain. Jangan lupa kita simpan hasil perubahannya. Kita klik save. Di depannya akan ada tanda panah, klik save and verify data, supaya datanya tuh selalu diperbarui. Tunggu sebentar. Terus kemudian setelah kita mengatur data, maka kita mengatur bagian UX atau tampilan. Kita klik amal yaumi. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk namanya itu apakah tetap amal yaumi atau tidak. Tapi karena kita membuat aplikasi amal yaumi, maka nama aplikasinya itu tetap amal yaumi. Terus kemudian jenis tampilannya itu mau seperti apa, apakah di aplikasinya itu tampilannya itu berupa kumpulan tanggal, kemudian berbentuk tabel-tabel, berbentuk chart, atau berbentuk peta. Itu kita bisa memilih sih. Misalnya kita memilih tabel. Nah, nanti ada pilihan lagi. Kita mau menampilkan tabel apa di bagian kolom order. Apakah semuanya kita tampilkan di halaman awal, ataukah kita menampilkan tanggalnya saja. Misalnya kita tampilkan tanggalnya saja supaya simple. Terus kemudian kita ke bagian brand. Di bagian brand ini kita akan mendesain warnanya. Kita mau warna apa? Warna primernya itu apakah biru, merah, ataupun warna lainnya. Terus apakah kita menggunakan tema terang atau tema gelap? Misalnya tema terang warnanya biru. Terus untuk logo ini kita bisa upload logo milik kita, bisa juga menggunakan logo yang sudah ada. Misalnya logo ini, gambar kertas dan pensil. Kemudian launch image ini halaman yang pertama kali kita lihat saat aplikasi dibuka. Ini bebas, untuk backgroundnya juga bebas. Misalnya yang ini. Terus ini
nama yang ditampilkan di header, kalau kita aktifkan nanti di headernya ada tulisan amal yaumi. Terus kemudian mengaktifkan logo. Terus ini jenis warnanya apakah yang berwarna biru tadi full atau sebagian saja, misalnya sebagian. Nah ingat, setiap kali melakukan perubahan apapun selalu di save and verifikasi data. Oke, kita coba lihat hasil aplikasi yang telah kita buat. Kita harus download aplikasi Upsheet di Google Play. Yang ini gambarnya pesawat kertas. Kita login pakai email yang sama dengan email yang kita gunakan untuk upload file Excel ke Google Drive dan email yang kita gunakan untuk membuat aplikasi di websitenya Upsheet tadi. Nah ini adalah hasil tampilan aplikasinya. Kita klik tombol plus. Nah di sini ada tanggalnya ini kita bisa sesuaikan tanggal berapa. Terus kemudian di sholat subuh itu ada pilihan sudah atau belum. Misalnya sudah, klik sudah. Terus misalnya hari ini sholat duha 2 rakaat, diklik. Terus kemudian tadi baca al-maksurat pagi, terus qobliyah duhur, sholat duhur, tidak sholat ba'diyah duhur, sholat qobliyah asar, sholat asar, qobliyah maghrib, sholat maghrib, dan lain-lain. Terus untuk tilawahnya misal hari ini surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Terus untuk murojaahnya, untuk murojaah ini diisi data teks aja sih. Maaf tadi ada kesalahan teknis di bagian pembuatan aplikasinya. Ini diisi teks aja supaya bisa diketik seperti tilawah ini. Jadi kayak misalnya hari ini murojaah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, berarti diisi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Terus kemudian untuk puasa Senin Kamis diisi, kalau misalnya puasa berarti iya, kalau misalnya tidak diisi tidak. Terus baca buku, misalnya hari ini baca buku tentang ilmu tajwid. Terus kemudian kosakata Arab, misalnya hari ini menghafal kata antum. Terus kosakata bahasa Inggris, misalnya hari ini menghafal kata yes dan no. Terus resum, misalnya hari ini kita nggak ngeresum, berarti kita kosongi. Terus untuk pelajaran hidup hari ini kita isi bebas sih, misalnya pelajaran tentang kesabaran atau yang lainnya, kita save. Nah data yang kita input ini akan otomatis tersimpan di Google Spreadsheet yang kita upload tadi. Dan ini adalah data tampilan di aplikasi. Tanggalnya 1 bulan 1 2021, sholat subuh, sholat duha 2 rakaat, baca al-maksurat pagi, qobliyah duhur, sholat duhur, ba'diyah tidak ba'diyah duhur, sholat qobliyah asar, sholat asar, dan lain-lain. Mudah sekali kan? Selamat mencoba ya, semoga berhasil.